Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali adik-adik semuanya. Kita akan belajar tentang materi, klasifikasi materi dan perubahannya di bab 3 kelas 7 kurikulum 2013. Yang pertama yaitu materi. Materi itu adalah suatu ruang, sesuatu yang punya massa dan dapat menempati ruang. Jadi segala sekali materi adalah sesuatu yang punya massa dan dapat menempati ruang. Terus selanjutnya spek materi itu ada 3, yaitu zat padat, zat cair, dan zat gas. Ya, bisa dilihat di buku paket yang sudah dibagikan oleh Bapak Guru, bisa dibaca. Terus selanjutnya skema perubahan dari wujud gas itu, dari wujud benda, mohon maaf sekali lagi, skema perubahan wujud benda. Yang pertama yaitu dari zat padat menjadi zat gas, yaitu dari zat padat menjadi zat gas itu disebut dengan menyublin, sedangkan dari gas ke zat padat yaitu disebut dengan mengkristal. Selanjutnya dari zat padat ke zat cair yaitu mencair, disebut dengan mencair. Dari zat cair ke zat padat yaitu disebut dengan membeku. Terus selanjutnya untuk yang ketiga, dari zat gas ke zat cair itu disebut dengan mengembun, dan dari zat cair ke zat gas disebut dengan menguap. Nah, keterangan untuk panah warna merah yaitu memerlukan kalor atau memerlukan panas, sedangkan yang warna kuning itu adalah melepas kalor. Materi selanjutnya yaitu tentang unsur, senyawa, dan campuran, yaitu unsur merupakan zat tunggal yang tidak dapat diuraikan lagi menjadi zat yang lebih sederhana dengan proses kimia biasa. Contohnya ada aluminium, ada aurum, kalsium, ada cuprum atau tembaga, ada ferum atau besi, ada natrium, ada timbal, ada timah, oksigen, dan seterusnya. Sifat dari unsur itu ada 3, yaitu sifat dari logam, non-logam, dan semi logam. Itu yang pertama unsur logam. Unsur logam dapat menghantarkan arus listrik dan panas yang baik atau disebut dengan konduktor. Sedangkan non-logam yaitu kurang baik dalam menghantarkan arus listrik dan panas atau disebut dengan isolator. Sedangkan unsur semi logam merupakan unsur yang punya sifat di antara sifat logam dan non-logam. Artinya dia itu memiliki sifat logam dan juga memiliki sifat non-logam, yaitu bersifat semikonduktor. Ya, di sini ada logam contohnya bla bla bla, non logam juga contohnya ada bla bla, semi logam juga bla bla. Pertanyaan pertama, jelaskan pengertian dari materi serta buatlah skema perubahan wujud benda. Nah, ini ada sistem periodik unsur menurut yang tergabung di dalam IUPAC, yaitu International Union of Pure Organic Chemistry. Yang kedua yaitu senyawa. Senyawa merupakan materi yang tersusun atas 2 atau lebih unsur yang berbeda melalui reaksi kimia. Contoh, nama senyawanya amonia, rumus kimianya NH3. Atom penyusunnya adalah 1 atom N plus 3 atom H. Terus selanjutnya nama unsur penyusun nitrogen dan hidrogen. Artinya unsur penyusun dari amonia itu adalah nitrogen dan hidrogen. Contoh senyawa itu banyak sekali dalam kehidupan sehari-hari. Ada gula pasir, urea, air, garam dapur, karbon dioksida. Sifat-sifat dari senyawa yaitu ada 5, yaitu terbentuk dari 2 atau lebih unsur yang berbeda melalui reaksi kimia. Dibaca selanjutnya. Terus berdasarkan unsur penyusunnya, ya ini unsur penyusunnya, senyawa dibedakan menjadi 2 macam, senyawa organik dan senyawa anorganik. Nah, senyawa organik yaitu senyawa yang mengandung unsur karbon. Ya, artinya semuanya mengandung unsur karbon kecuali ada karbina, karbonat, dan oksida karbon. Contoh dari senyawa organik itu adalah asam cuka atau asam asetat. Terus selanjutnya contoh dari senyawa organik itu adalah gula pasir. Nah, yang kedua yaitu senyawa anorganik, yaitu senyawa yang tidak mengandung unsur karbon. Nah, semuanya tidak ada unsur-unsur karbonnya dan umumnya sebagai penyusun material atau benda tidak hidup. Contoh ada pasir dan garam meja atau NaCl atau garam dapur yang sering kita pakai di rumah.
Nah, terus selanjutnya pertanyaan kedua, H2O merupakan kata lain dari air. Sebutkan unsur-unsur penyusun dari air tersebut. Nah, seperti apa yang dijelaskan tadi. Terus selanjutnya yang ketiga yaitu campuran. Campuran merupakan materi yang tersusun atas dua zat atau lebih, tetapi masih mempunyai sifat zat penyusun. Ciri-cirinya yaitu tersusun atas dua zat atau lebih, memiliki sifat seperti zat penyusunnya. Yang ketiga, tidak memiliki komposisi tetap. Yang keempat, zat penyusunnya dapat dipisahkan secara fisika. Nah, berdasarkan zat penyusunnya, campuran dibedakan menjadi 3, 1, 2, 3, itu bisa dibaca. Terus yang kedua, berdasarkan sifat zat penyusunnya, campuran dibedakan menjadi 3, yaitu campuran tersusun atas zat gas dan zat gas, campuran yang tersusun atas zat padat dan zat padat, dan campuran tersusun atas zat padat dan zat cair. Nah, terus selanjutnya yaitu campuran antara zat padat dan zat cair. Ada dua, yaitu campuran homogen dan campuran heterogen. Campuran homogen disebut juga dengan larutan. Ya, ciri-cirinya ada 4, 1, 2, 3, 4. Contohnya adalah campuran air dengan alkohol, air dengan gula, air dengan sirup. Sedangkan campuran heterogen adalah ciri-cirinya yaitu partikel-partikel yang bercampur memiliki perbedaan massa jenis besar. Yang kedua, keruh dan tidak tembus cahaya. Yang ketiga, terdapat endapan saat didiamkan. Yang keempat, pencampurannya tidak merata. Nah, ini campuran heterogen. Terus selanjutnya berdasarkan sifat larutan dibedakan menjadi 3, yaitu larutan asam, basa, dan garam. Nah, larutan asam rasanya masam, larutan basa rasanya pahit, larutan garam adalah hasil reaksi antara asam dan basa, bukan garam dapur. Kalau garam dapur itu rasanya asin. Kalau di dalam kimia, garam itu adalah hasil reaksi antara asam dan basa, antara yang masam dan yang pahit. Itu disebut dengan garam. Ya, contohnya di bawah. Terus selanjutnya indikator asam dan basa. Indikator asam dan basa itu yang pertama indikator alami. Contohnya bunga kembang sepatu, kol warna ungu, ada kunyit itu warnanya ada yang kuning, dan bunga mawar ada merah, putih, ungu, dan seterusnya. Sedangkan indikator buatan itu contohnya metil merah dan fenolftalin. Nah, ini bisa kita beli di tempat-tempat penjualan alat-alat kimia, ya, indikator buatan. Terus selanjutnya indikator universal, yaitu menggunakan kertas lakmus. Nah, kertas lakmus ini juga ada dijual di tempat-tempat penjualan zat kimia. Di seputaran kita di Lombok Timur ini banyak sekali tempat penjualannya, terutama di wilayah Selong. Terus yang keempat yaitu pH meter. Pertanyaan ketiga, campuran terbagi dua, yaitu campuran homogen dan campuran heterogen. Jelaskan pengertian dari dua macam campuran tersebut serta contohnya. Yang selanjutnya yaitu pemisahan campuran. Pemisahan campuran itu dibedakan menjadi 7, yaitu filtrasi, sentrifugasi, destilasi, kromatografi, sublimasi, evaporasi atau penguapan, atraksi magnetik. Nah, ini cara-cara pemisahan campuran. Nanti bisa lihat di video ini cara-caranya. Yang pertama, untuk filtrasi bagaimana, terus selanjutnya sentrifugasi itu bagaimana contohnya, terus selanjutnya kromatografi itu menggunakan apa, bagaimana metodenya, bisa dibaca, bla 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 bla. Terus selanjutnya sublimasi, bla, dan seterusnya, ini contoh gambarnya. Terus selanjutnya evaporasi atau penguapan, ini contohnya nih, ada masak air mau buat kopi, setelah airnya mendidih terjadi penguapan. Terus selanjutnya atraksi magnetik, yaitu menggunakan medan magnet. Nah, ini bagaimana medan atraksi adalah metode apa, dan seterusnya, contohnya dan seterusnya. Terus perubahan materi itu ada secara umum
yaitu sifat materi dikelompokkan menjadi dua, yaitu sifat ekstensif dan sifat intensif. Kalau sifat ekstensif yaitu ada di massa dan volume, sedangkan sifat intensifnya yaitu bersifat fisika dan bersifat kimia. Nah, yang pertama yaitu sifat fisikanya, yaitu kita berbicara tentang berat jenis, kerapatan, kelarutan, daya antar listrik, kekerasan, kekuatan, elastisitas, kemagnetan, titik didih, titik leleh, sampai dengan warna. Sedangkan untuk sifat kimia yaitu kestabilan, kereaktifan, keterbakaran, daya ionisasi. Nah, macam-macam perubahan fisika dan kimia yaitu 1, 2, ini untuk perubahan fisika 1, 2, 3, 4, untuk perubahan kimianya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ciri-ciri perubahan kimia yaitu pembentukan gas, pembentukan endapan, perubahan warna, perubahan suhu. Terus selanjutnya pertanyaan keempat, sebutkan bagaimana cara melakukan pemisahan campuran dari zat-zat penyusunnya. Sekali lagi, sebutkan bagaimana cara melakukan pemisahan campuran dari zat-zat penyusunnya. Ini pertanyaan keempat. Yang pertanyaan kelima, sebutkan ciri-ciri perubahan kimia dan perubahan fisika dalam kehidupan sehari-hari. Oke, terima kasih pada semuanya. Bisa dilihat pertanyaan-pertanyaannya dan video tentang materinya. Terus selanjutnya akan dibahas untuk pertanyaan-pertanyaan yang sudah diberikan tadi. Terima kasih.